Halo teman-teman, welcome to my channel. Di video ini sebagai konteks saya ingin jelaskan bahwa dalam sehari atau beberapa hari, ya paling tidak dalam waktu yang singkat, kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan politik dalam bentuk undang-undang dan lain-lainnya itu sangat banyak. Akibatnya kita sebagai masyarakat demokrasi relatif tidak punya waktu untuk melakukan perimbangan kekuasaan. Jadi kan seperti ini ya teman-teman. Dalam alam demokrasi kita punya kesadaran, kita paham bahwa yang namanya pemerintah itu tidak boleh dilepaskan begitu saja bekerja sesukanya dan apalagi semena-mena. Karena itulah dalam sistem politik kita kenal dengan istilahnya pembagian kekuasaan. Lewat pembagian kekuasaan inilah nanti terjadi yang namanya mekanisme saling mengecek dan saling mengimbangi, check and balances kan seperti itu. Kenapa diperlukan sistem seperti ini? Karena paling tidak kita mengenal satu adagium yang sangat populer dalam hal ini dari Lord Acton yang mengatakan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Yang bisa kita terjemahkan bahwa kekuasaan itu punya tendensi, punya kecenderungan untuk disimpangkan, untuk disalahgunakan. Dan jika ada kekuasaan yang absolut, full, total begitu, tanpa pengawasan, tanpa pengimbangan, tanpa pengecekan dan seterusnya, kata Lord Acton itu sudah dipastikan penyalahgunaannya. Sudah dipastikan bahwa kekuasaan tersebut pasti menyimpang. Nah, dalam rangka itulah kita semua sebagai masyarakat demokrasi, khususnya sebagai generasi muda yang sejak lahir kita sudah menghirup yang namanya udara demokrasi gitu ya. Paling tidak saya yang kelahiran 98 ketika kita beranjak remaja dan dewasa awal seperti saat ini, itu alam kita sudah alam demokrasi, beda dengan orang tua kita dulu yang sempat merasakan yang namanya sistem otoritarian gitu ya, atau sistem otoriter. Nah, kembali ke topik yang ada di video ini. Karena itu salah satu yang saya sarankan bagaimana cara kita berpartisipasi dalam alam demokrasi ini adalah lewat hobi kita masing-masing. Jadi kan di awal tadi saya bilang bahwa dalam waktu yang relatif singkat sangat banyak keputusan-keputusan politik yang dihadapkan kepada kita. Kalau ibarat makanan dihidangkan kepada kita. Ada ayam bakar, ada ikan, ada sayur mayur, ada makanan A, B, C, dan D. Itu kalau pakai bahasa kuliner kan seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa kebijakannya ada peraturan presiden, ada undang-undang, ada keputusan presiden, ada peraturan daerah, hampir dalam satu waktu yang bersamaan. Nah kan pertanyaannya, satu orang seperti saya, seperti Anda yang menyaksikan ini, kan pertanyaannya yang mana yang mau kita respon dalam rangka tadi memastikan bahwa keputusan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemangku kekuasaan ini tidak menyimpang dan sesuai dengan harapan kita atau paling tidak harapan bersama sebagai kolektif masyarakat kan seperti itu. Nah, jadi satu hal yang bisa kita lakukan menurut saya ya tentu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Kalau teman-teman mampu mengawasi semuanya, apalagi bekerja di bidang tersebut, maka tentu itu jauh lebih baik, jauh lebih optimal tentunya. Tapi kalau kita punya waktu yang terbatas, maka mungkin ini satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu ikut serta terlibat dalam politik via hobi kita atau jalur hobi kita. Nah, sekarang teman-teman bisa membayangkan hobinya masing-masing ya. Misalnya ada yang hobi traveling, jalan-jalan, ada yang hobi olahraga, ada yang mungkin hobi bermain game, bermain gadget begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Pada hobi-hobi kita itu perlu ditahu dan disadari bahwa hobi kita itu sebagiannya terikat dengan politik.
tergantung dari politik. Misal saya kasih contoh olahraga. Teman-teman yang suka dunia olahraga, hobi olahraga, kita tahu bahwa olahraga itu ya diatur dalam politik. Ya makanya ada undang-undang soal olahraga kan gitu ya, undang-undang kepemudaan yang juga diantaranya mengatur soal olahraga. Apa yang saya maksud? Ya kan paling tidak kalau kita hobi olahraga, tentu intensi kita kepada sesuatu yang kita suka itu juga baik kan gitu. Teman-teman yang suka futsal, suka bola, suka bulu tangkis dan seterusnya, tentu punya pemahaman yang jauh lebih baik, jauh lebih luas, jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan teman-teman yang hobi jalan misalnya. Nah, kita lah yang punya hobi di bidang itu, yang salah satunya bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam wilayah politiknya. Kita lihat misalnya atlet kita butuh perbaikan gizi, atlet kita butuh jaminan hidup yang layak, atlet kita butuh jaminan usia tua. Kan kita lihat banyak fenomena-fenomena di Indonesia misalnya, di negara kita, pemain-pemain top, pemain-pemain jago yang dulu mengharumkan nama Indonesia lewat olahraga, tetapi setelah pensiun, setelah tidak lagi bermain, hidupnya ya bisa kita bilang menyedihkan. Nah, teman-teman lah yang punya hobi di sektor ini yang mungkin lebih paham apa isu di bidang olahraga misalnya. Kemudian yang lain, traveling. Ini di video yang lain saya sudah singgung juga ya, traveling. Teman-teman yang suka traveling, kita tahu hari ini salah satu isu kita yang paling serius adalah namanya isu lingkungan. Pembabatan hutan, pencemaran laut, sungai, dan seterusnya. Nah kan tentu kita sebagai orang-orang yang suka traveling tidak mau berkunjung ke tempat itu hanya satu kali kan saya kira. Kita ingin berkunjung sekali, dua kali, bahkan mungkin di beberapa tahun yang akan datang kita ingin tetap berkunjung ke tempat itu karena kita merasakan kenyamanan dengan wahana, dengan suasana, dengan apapun yang ada di situ. Nah pertanyaannya ketika objek wisata yang kita datangi ini sudah tidak lagi ramah untuk dikunjungi, ya kan kita kehilangan satu dari sekian banyak objek wisata lagi. Nah karena itu ketika ini masuknya nanti soal politik, ya diharapkan teman-teman yang suka traveling, yang suka jalan-jalan, ikut menyuarakan aspirasi-aspirasi yang tentu kalianlah yang lebih tahu apa aspirasi seputar lingkungan yang ada kaitannya dengan politik. Misal kemarin di Sulawesi Selatan ini kan di Bulukumba itu ada anak SMA yang terseret ombak. Nah belakangan ditahu bahwa ternyata tempat wisata itu tidak punya izin yang legal, artinya tidak resmi. Nah ini kan artinya ada kelalaian, kealpaan dari pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh tempat-tempat wisata itu aman, ya selain nyaman tapi juga aman. Nah kalau sudah ada korban seperti ini, ya artinya kita sudah terlambat untuk melakukan yang namanya mitigasi. Itu teman-teman yang bisa kita lakukan ya, peduli politik, partisipasi politik lewat jalur hobi kita. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.